Punya laptop tua yang udah gak bertenaga menjalankan game dan aplikasi terbaru? Pengen build PC atau beli laptop gaming tapi uang terbatas? Tonton video ini. Selamat datang di channel saya, dan di video kali ini saya akan membahas tentang VGA eksternal gitu. Jadi buat teman-teman yang masih punya laptop jadul dan udah ngerasa kalau VGA-nya nggak kuat buat main game-game berat dan aplikasi terkini. Atau mungkin buat teman-teman yang butuh akselerasi VGA yang kencang untuk proses editing atau rendering, solusinya adalah upgrade VGA laptop kalian menggunakan VGA desktop. Emang bisa upgrade VGA laptop menggunakan VGA desktop? Secara teori ini bisa, asalkan laptop teman-teman punya slot mini PCIe, cara ini bisa diterapkan. Ya, saya yakin hampir semua laptop punya slot mini PCIe untuk Wi-Fi card. Apa aja alat dan bahan yang kita butuhkan? Pertama, ada eXp GDC. Harganya berkisar 500 sampai 800 ribu. Di sini bisa kita lihat ada beberapa varian interface, yaitu mini PCIe, Express Card, NGFF, M.2 dan PCIe x 4. Jadi sesuaikan dengan ketersediaan slot interface di laptop kalian. Di sini saya beli yang versi mini PCIe. Jadi apa aja yang ada dalam paket penjualan? Di sini kita akan mendapatkan buku manual, unit modul XPGDC, tampak depan ada port HDMI, USB, DC input 12 volt, input power 8 pin, dan di sebelah kanan ada 1x6 pin. Mungkin berfungsi untuk power tambahan VGA. Kita juga mendapatkan kabel mini PCIe to HDMI dan sebuah konektor PSU20 tambah 4 pin ke 8 pin. Nah, yang kedua ada laptop. Laptop yang saya pakai adalah Dell Inspiron N5110 yang mempunyai prosesor Intel Core i5 2410M berjalan di 2,3 GHz dan turbo busnya ada di 2,9 GHz. Konfigurasi RAM dual channel 2+4GB berjalan di 1333 MHz. Untuk storage-nya saya memakai SSD 120GB dan harddisk 500GB 7200 RPM. VGA Intel HD 3000 tanpa discrete GPU. Jadi inilah alasan saya menambahkan VGA eksternal. Ketiga ada graphic card. Di sini saya pakai VGA second, yaitu GTX 950 OC 2GB GDDR5 dari Asus dengan harga Rp1.000.000. 4 ada power supply atau PSU. Di sini saya sementara pakai Aza Korea 500 watt pinjam dari teman. Mungkin kedepannya saya bakal ganti ini ke Deepcool DN500. Kelima ada USB Wi-Fi receiver TP-Link TLWN725. 6. Peralatan pendukung lain seperti obeng untuk bongkar laptopnya, kuas mungkin untuk sekalian membersihkan komponen yang ada di dalam, atau kalau perlu sekalian sambil ganti thermal pasta. Untuk yang mau lihat saya ganti thermal pasta pakai odol, mungkin bisa dilihat di atas ini. Selanjutnya ke cara pemasangan. Bongkar laptop dan cari slot mini PCIe, lalu cabut Wi-Fi card dan pasangkan kabel mini PCIe to HDMI yang ada dalam paket penjualan eXp GDC. Setelah itu, cari jalur keluar kabel. Setiap laptop memiliki desain berbeda. Untuk laptop saya ini, kalau hard disk CD-nya dilepas, mungkin jalur kabel akan lebih mudah dan rapih. Tapi sayangnya saya butuh storage yang besar, jadi saya keluarkan kabel lewat sini. Selanjutnya, colokan kabel HDMI dengan modul XPGDC. Hubungkan adaptor 20 tambah 4 pin dengan power supply. Dan hubungkan 8 pin ke eXp GDC. Jangan sampai salah, di sini kita harus pakai kabel 4 pin untuk CPU. Terakhir, pasangkan VGA. Di sini GTX 950 membutuhkan power pin tambahan sebanyak 1x6 pin. Setelah semua terpasang dengan benar, nyalakan laptop. VGA akan ikut nyala, ditandai dengan kipas berputar dan lampu hijau yang menyala di eXp GDC. Tapi ada beberapa VGA yang gak berputar kipasnya kalau dia masih dingin. Untuk laptop Dell ini, pertama kita masuk ke BIOS dulu, lalu nonaktifkan Integrated NIC. Setelah masuk Windows, cek di Device Manager. Di sini akan terdeteksi display adapter baru. Supaya bisa terhubung ke jaringan internet, hubungkan USB Wi-Fi receiver. Download driver sesuai VGA yang kita pasang. Di sini saya download driver terbaru versi 446.14. Install sampai selesai, dan jika diminta untuk merestart, langsung restart aja. Nah, di sini VGA baru kita siap untuk dipakai. Tapi GTX 950 yang saya pakai di sini nggak bisa pakai monitor internal, jadi saya harus pasang monitor eksternal di sini. Di sini saya sementara pakai TV karena monitornya lagi dipakai di PC. Cara menghubungkan ke monitor eksternal untuk laptop saya perlu menggunakan metode hot plug. Dalam keadaan hidup, buat laptop ke mode sleep, setelah itu hubungkan kabel HDMI dari monitor ke VGA. Dan terakhir, hidupin lagi laptopnya. Dan GTX 950 udah siap dipakai.
Nah, jadi berapa total uang yang saya keluarkan untuk membangun eGPU ini? Pertama, ada EXP-GDC, harganya 500.000. Kedua, ada VGA GTX 950, harganya 1 jutaan. Jadi totalnya 1.500.000. Itu belum kehitung sama monitor dan power supply. Untuk melihat performa laptop ini setelah dipasangkan GTX 950, kita langsung lihat aja benchmarknya. Pertama saya tes di game Heroes of New World, resolusi 720p settingan low preset. Di sini Intel HD 3000 hanya sanggup menjalankan dengan average frame rate 31 fps, maksimum 67 dan 1% low 14. Setelah dipasangkan GTX 950 naik menjadi 53, 76 dan 20. Saya tes juga di resolusi 1080p Ultra Preset, GTX 950 mampu menjalankan di average frame rate 34 fps, maksimum 69 fps, dan 1% low ada di 14 fps. Beralih ke game selanjutnya, di sini ada Valorant. Main di map Ascent resolusi 720p settingan low rata kiri. Intel HD 3000 bisa jalan di 20-40 fps, tapi tidak playable dan sering terjadi stuttering. Di GTX 950 berjalan sangat lancar, tanpa kendala apapun. Ketiga ada GTA 5 Epic Games. Di Intel HD 3000 gak jalan sama sekali, tapi dulu saya pernah mainkan game ini di versi bajakan. Resolusi 800x600 dengan frame rate sekitar 7-10 fps. Di sini GTX 950 menjalankan di resolusi 1080p, settingan normal FXAA dan MSAA off dengan average frame rate 46 fps, maksimum 100 fps dan 1% low ada di 27 fps. Masih bisa dinaikin settingan grafisnya ke high atau very high, tapi dengan tekstur normal dikarenakan VRAM yang cuma 2 GB. Dengan catatan bakalan ada sedikit stuttering karena RAM di sini cuma 6 GB. Terakhir saya tes di aplikasi Blender 2.83. Di sini Intel HD 3000 gak bisa buka aplikasinya. Dan saya tes di GTX 950 untuk render car scene BMW resolusi 1920x1080 dan berhasil menyelesaikan dalam waktu 5 menit 43 detik. Nah, itu dia hasil pengujian dari eGPU ini. Kita bisa lihat tadi ada peningkatan performa yang cukup jauh setelah dipasangkan GTX 950. Tapi ada kekurangannya. Pertama, VGA GTX 950 ini ada penurunan performa sekitar 10-15% kalau dipasangkan di eXp GDC ini. Begitu yang saya baca. Kedua, laptop kita jadi tidak seportable dulu. Mungkin yang dulunya bisa dibawa ke sekolah, dibawa ke rumah teman untuk main game, sekarang diem di rumah aja gini, seperti PC desktop. Sebenarnya kabel ini bisa dicopot pasang. Kalau kita keluar mungkin ini bisa dicopot. Tapi menurut saya itu terlalu ribet ya. Ketiga, setup kita jadi berantakan. Mungkin yang dulunya cuma laptop aja gitu, bersih di sini. Sekarang ini ada kabel power supply, ada kabel-kabel rame gitu. Mungkin kalau pakai power supply yang tipe modular nggak akan seribet ini sih. Jadi kabel yang nggak digunakan bisa dicopot dan ditaruh gitu. Mungkin segitu aja video pembahasan upgrade VGA laptop dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami. Like dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Saya Akbar Gustiana, sampai jumpa di video selanjutnya.